Halo semua, kembali lagi di channel Belian Tutorial. Ya, kali ini pembahasannya sedikit berbeda ya. Ini tentang kalau buat satu email diisi banyak channel itu dampak positifnya apa, dampak negatifnya itu apa. Nah teman-teman, kalau saya sih biasanya satu email saya isi satu channel. Karena ya, saya cari aman ya teman-teman. Jadi karena kalau hal seperti itu biasanya kalau punya 10 email tapi 10 channel tapi emailnya satu, kalau yang satu bermasalah yang lain bisa kena. Memang sih kita bisa banding, itu kan ribet teman-teman. Jadi sebaiknya satu email satu channel. Nah ini ada pertanyaan yang cukup bagus sih, biar teman-teman juga tidak salah ya nanti teman-teman. Nanti ini tentang trik yang kita pakai kan, trik upload video dengan channel besar ini sangat berpengaruh sekali. Nah teman-teman harus tahu ya, satu email itu adalah satu identitas kalian di dunia maya. Nah jadi kalau kalian satu email dijadikan 10 channel, identitas kalian itu tetap satu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena buktinya satu channel bermasalah itu yang lain juga kena. Umpama saya main VPN nih, satu channel itu kebanet gara-gara bermasalah invalid click, itu yang lain kena juga. Jadi identitasnya satu. Jadi untuk di trik yang saya jelaskan kan, saya selalu menjelaskan buat email yang banyak, karena satu email itu satu identitas. Jadi kalau punya 50 email ya, identitas kalian itu kan 50 kebaca di dunia maya. Nah tapi yang kita perlukan kan untuk di YouTube itu adalah penonton aktif atau akun aktif ya, yang dihormati. Meskipun teman-teman punya 50 email, ke-50-nya itu aktif, itu termasuk di dunia YouTube itu adalah penonton aktif adalah raja, seperti itu. Ibaratnya penjual ya, pembeli adalah raja. Meskipun teman-teman punya 1 juta atau 2 juta subscriber, tapi kalau jarang nonton itu bukan penonton aktif. Itu ya sudah jelas itu ya. Nah untuk email aktif, akun aktif atau penonton aktif, sudah ada penjelasannya di video yang sebelumnya, teman-teman bisa cek. Nah ini kan teman-teman sering mungkin akan membuat satu email diisi 10 channel biar gampang ya. Intinya dampak positifnya seperti ini, gampang ingat ya. Satu email kan passwordnya cuma satu, nggak mungkin lupa, nggak mungkin akan ribet lagi membuat email ya. Nah itu yang dampak positifnya. Kalau dampak negatifnya, kalau kalian pakai trik ini untuk nonton video, kan identitas kalian kan cuma satu. Jadi itu kalian sebenarnya kedetek. Jadi udah jaringan sama, terus make untuk mancing video walaupun dioplos ya. Ini kan akan berlebihan. Nah di YouTube kesalahan kecil dimaafin, kalau kesalahan besar itu kedeteksi dan bisa berbahaya juga seperti itu ya. Tapi ya saya kurang tahu sih berapa persen itu kesalahan yang dimaafin atau berapa persen kesalahan yang langsung di-banned. Biasanya itu persisnya saya kurang tahu, tapi intinya kayak gitu ya. Saya kan selalu sering melakukan kesalahan kecil, saya selalu meminimalisir kesalahan. Jadi selama kesalahan itu kita kecil, aman akunnya. Seperti pemain VPN ya, kalau mereka kan banyak ke-banned, saya nggak ada kok. Jadi kita salah, aturan YouTube melanggar, tapi YouTube itu masih ngemaafin karena udah tahu, jadi mainnya sedikit, oh ini wajar gitu, nggak apa-apa. Jadi kesalahan kecil kayak sama juga teman-teman yang monet yang enggak, oh kok dia monet saya enggak, oh ya Anda kesalahannya banyak, dia kan kecil, masih bisa dimaafin gitu, istilahnya seperti itulah bahasa gampangnya. Nah teman-teman, untuk trik yang saya jelaskan kan ya agak pilek, mohon maaf ya, memancing menonton kami selalu memakai email aktif atau akun aktif. Email itu bisa tanpa channel nggak apa-apa teman, yang penting terdeteksi penonton aktif ya. Sudah paham juga, penonton aktif sudah dijelasin ya di video sebelumnya. Nah kan kita kan sering pakai trik ngoplos video dengan channel besar. Nah ini kalau kalian mungkin akan buat satu email terus diisi banyak channel, itu kalian pakai nonton, itu bisa spam teman-teman. Kenapa? Kan identitas kalian satu, udah kedeteksi kalian satu orang. Nonton terlalu berlebihan, meskipun nanti nontonnya 2 jam, nanti terus setelah 2 jam logout pakai channel yang lain tapi emailnya satu, terus pakai channel yang lain ikut email satu, itu kan kalian bisa kedeteksi nonton 24 jam teman-teman. Itu bisa terdeteksi spam. Jangan, biar tidak salah ya, ini tadi juga saya baru dapat info sebenarnya. Saya udah berulang kali ngejelasin gitu. Jadi satu email itu satu identitas. Kalau dipakai itu ya nggak boleh, saya bilang. Orang saya buat mancing aja, buat mancing itu sampai 5 kali, akhirnya saya bentak itu. Kan sudah saya jelasin, kalau satu orang punya 50 email, berarti satu orang itu mempunyai 50 identitas. Tapi kalau satu email punya 10 channel, itu tetap satu dihitung satu orang, seperti itu ya. Identitasnya satu, seperti itu.
Sebenarnya sangat gampang kalau dipikir secara secara logika ya, sangat gampang sekali teman-teman. Jadi udah, makanya ini YouTube juga buat jebakan ini. Kenapa YouTube buat satu email bisa diisi banyak channel? Ya tujuannya seperti ini, biar orang nggak buat banyak email dan banyak email aktif, supaya algoritma ini tidak bocor seperti ini. Kalau bocor, orang kan udah pasti nonton pakai email, mereka pasti kedeteksi invalid click, kan banyak itu kena. Itu loh maksud saya. Jadi seperti itu ya. Jadi kelihatan sederhana. Mohon maaf yang tadi saya bentak ya, soalnya memang saya penjelasan itu udah sampai 5 sampai 6 kali menjelaskan, saya cuma pakai untuk mancing Mas, nggak bisa saya bilang. Tetap orangnya ngotot harus bisa. Wih, trik ini saya yang buat kok. Dia maksa bisa gitu. Ya kalau mau terserah pakai kan pakai sendiri lah. Yang penting kan saya udah jelasin, udah bantu jelasin. Nah, itulah biar ini saya buat video supaya teman-teman tidak kena hal seperti itu. Pasti udah ada yang banyak pikiran, wah gampang nih, kita buat banyak channel aja. Kan kita punya 5 email nanti, wah bisa buat banyak channel untuk mancing. Nggak bisa, itu kalian berisiko ini. Jam tayang mungkin masuk kalau selama belum melewati batas pelanggaran ya. Tapi tayangan nggak bisa, kalian satu orang loh. Kan makanya sering saya jelasin, untuk trik ini kan kita pakai punya email yang banyak, terus pakai email aktif atau akun aktif. Kalau nggak punya sebanyak itu, teman-teman bisa gotong royong. Meskipun akun mereka itu sebelumnya akun spam ya, kalau udah dinonton secara oplos seperti ini kan setidaknya udah dapat rekomendasi ke penonton yang tepat, walaupun email belum aktif ya. Tapi udah sedikit aktif lah daripada teman-teman mungkin nonton video satu video super sub ya. Ayo super sub satu video 2 menit, like, spam, lonceng, komen, like, lonceng, komen. Itu kan parah teman. Itu juga spam namanya kalau sering dilakukan hal seperti itu ya. Karena channel besar saya lihat masih banyak yang teman-teman jangan lupa tonton 3 menit ya, like, komen, lonceng. Kalau satu akun satu hari melakukan hal itu lebih dari 10 kali, saya jamin udah pasti spam. Itulah yang menghancurkan, seperti yang saya bilang ya, yang menghancurkan channel sendiri itu ya mereka sendiri, atau dapat ilmu yang salah. Ya teman-teman mungkin tidak percaya apa yang saya bilang, boleh gitu, saya tidak apa-apa kok gitu. Intinya saya dapatkan ini juga, saya nggak langsung dapat gitu. Saya juga dari dulu saya buat channel juga pernah salah, juga pernah itu, tapi karena pengalaman yang udah pernah salah itu bisa saya pakai, akhirnya saya bisa ya buat puluhan channel untuk dijual gitu. Makanya orang kok ngapain nih buat channel kecil banyak, kok nggak besar ya, satu besar. Kalau di satu besar kalau pakai main VPN ya mati satu ya, habis semua teman-teman. Jadi itu ya, jadi saya buat channel kecil, kalau nggak dijual lah nggak. Kalau channel yang bagus-bagus laku 5 juta atau 6 juta 7 juta satu bulan, dapat 3 udah lumayan teman-teman, daripada kalian nunggu gaji ya. Itu ada loh main murni, oh saya nggak main VPN, main murni aja, subscriber 1 juta, gaji 4 juta. Ya mending bagi saya ya, subscriber 3.000 tapi gaji 5 juta, daripada subscriber 1 juta gajinya 4 juta. Ya itu biar nggak ngelantur ya. Kira-kira video seperti itu teman-teman. Terima kasih telah menonton.